Membuat pola profesional, sekarang ini bahkan tidak perlu lagi kursus mahal, apalagi membeli pola instan yang hanya mendapat 6 ukuran. Dengan harga yang jauh lebih murah, kalian bisa melakukannya sendiri. Dengan 2 penggaris fix size ini, kalian akan menghemat biaya dan waktu, juga mampu berkreasi membuat berbagai pola sesuai selera. Penggaris ini sanggup membuat pola 11 ukuran pria dan 11 ukuran wanita, dari pola anak kecil hingga pola jumbo dewasa. Untuk pola lengannya bahkan sanggup membuat 16 ukuran. Tidak hanya itu, ada bentuk dan ukuran tutup saku celana 11 hingga 14 cm. Ada juga ukuran batas tinggi duduk berdasarkan ukuran pesak celana 40 hingga 68 cm. Semua bentuk dalam penggaris ini bisa kita manfaatkan untuk membuat berbagai model dan memperhalus bentuk pola, seperti bentuk lingkar leher, membuat pola kerak, bentuk kerung lengan, bentuk pola lengan, bentuk pinggang, bentuk pinggul, bentuk pesak celana, bentuk model bustier, dan bentuk variasi model lainnya sesuai kreativitas kalian masing-masing. Dalam video ini, kita akan belajar pola dari dasar hingga pecah pola dan membuat model. Pola dasar ini wajib kalian ketahui sebelum ke tahap pecah pola. Langkah pertama, buat garis tegak lurus seperti ini. Total jaraknya dari tepi kain atau tepi kertas pola antara 4,5 hingga 6 cm. Ukuran ini nantinya akan dikurangi lagi untuk bagian kancing, sebesar 1,5 cm. Buat juga garis batas lainnya, sesuaikan dengan pola yang akan dibuat, atau kalian samakan dengan video ini. Bagi kalian yang sudah melihat tutorial penggunaan penggaris fix size ini sebelumnya, kalian bisa langsung skip ke tahap pola berikutnya. Tapi sebelumnya, catat dahulu daftar ukuran berikut ini. Pola yang saya buat memiliki ukuran lingkar leher 40 cm. Jika kalian akan membuat hem dengan kerat terbuka seperti ini, gunakan ukuran asli ini, karena tidak akan berpengaruh apapun. Dalam video ini, saya sengaja besarkan ukurannya menjadi 42 cm. Karena saya akan membuat baju dengan bagian depan tanpa bukaan seperti ini. Cara ini perlu dilakukan agar baju tetap nyaman dikenakan, dan bagian leher tidak terkesan sempit seperti ini. Untuk menentukan batas kerung leher depan, batas samping leher bagian depan dan bagian belakang, juga batas kerung leher belakang, cukup pilih ukuran sesuai ukuran yang akan dibuat, lalu terapkan garis siku di atasnya, ke garis siku kertas pola. Semudah ini membuat bentuk lingkar leher dengan penggaris fix size, bahkan kalian tidak perlu lagi melakukan cross-check, karena ukurannya sangat mendekati akurat, sesuai ukuran yang dipilih sebelumnya. Untuk membuat garis bahu, terapkan garis miring ini, ke garis datar paling atas kertas pola. Lalu buat garis bahu secukupnya. Jika kalian memiliki 2 ukuran, pundak dan bahu, maka perlu kalian tahu, bahwa ukuran yang tidak mungkin berubah adalah ukuran pundak. Maka terlebih dahulu, ukur setengah pundaknya, baru kemudian tentukan bahunya.
Dalam video ini, ukuran bahu menjadi lebih pendek, tentu saja karena di awal tadi saya perbesar ukuran lingkar lehernya dari 40 cm menjadi 42 cm, sehingga ukuran bahu yang aslinya 15 cm, berkurang menjadi 14 cm. Letak garis batas badan bisa ditentukan dengan ukuran lingkar lengan, misal 46 cm, dibagi 2, sama dengan 23 cm. Maka ukurlah dari garis datar paling atas ke bawah hingga 23 cm. Agar lebih mudah membuat kerung lengan, ikuti trik ini. 23 cm dibagi 2 lagi, sama dengan 11,5 cm. Lalu turunkan sedikit lagi, sekitar 1 cm hingga 2 cm. Dan di titik ini, nantinya saya buat garis dada dan punggung. Berikutnya, tentukan dulu ukuran lingkar badan. Dari ukuran asli 98 cm, saya hanya tambahkan 2 cm menjadi 100 cm. Penambahan yang tidak terlalu banyak karena saat mengukur, sudah saya longgarkan dengan menyelipkan 2 jari di tengah pita meter. Kemudian hasilnya dibagi 4 menjadi 25 cm. Lalu, terapkan hasilnya pada pola. Untuk menentukan batas lebar dada dan lebar punggung, ikuti cara ini. Ini adalah cara termudah dan paling masuk akal, yang bisa dilakukan siapa saja, bahkan jika kalian sudah senior sekalipun. Teknik ini hanya mengambil sudut siku dari garis bahu dan garis datar paling atas. Perhatikan baik-baik. Titik-titik ini adalah batas garis lengkung kerung lengan. Untuk membuat garis kerung lengan, gunakan penggaris fix size ini. Bentuk yang paling kecil untuk pola baju anak, dan yang paling besar untuk pola jumbo dewasa atau triple XL. Penggunaannya silakan dikira-kira dari lingkar lengan 30, 40, 50, dan 60 cm. Ingat bahwa lingkar lengan yang akan saya buat adalah 46 cm atau mendekati angka 50. Karenanya saya gunakan bentuk yang ketiga ini. Gunakan bentuk lengkung yang sama untuk kerung lengan pola depan. Jangan lupa lakukan cross-check ukuran, agar pola yang dibuat selalu akurat, sesuai ukuran pelanggan. Karena ukuran hasil cross-check lingkar lengan inilah yang nantinya digunakan untuk membuat pola lengan. Ternyata, ukurannya baru sekitar 44 cm. Masih perlu ditambah 2 cm lagi agar hasilnya tepat 46 cm. Untuk pola hem longgar, kalian bisa langsung menambahkan lingkar badan depan dan belakang, masing-masing 1 cm, sehingga lingkar lengannya pun otomatis bertambah 2 cm menjadi 46 cm. Berbeda dengan hem slim fit atau pas badan, kalian bisa tetap menggunakan ukuran saat ini yaitu 44 cm. Atau kalian turunkan pangkal ketiaknya dan ulangi proses membuat kerung lengan sampai kalian dapatkan ukuran yang seharusnya, yaitu 46 cm. Pola hem slim fit sedikit berbeda dari hem longgar biasa karena hem slim fit memiliki bentuk pada pinggang dan pinggul. Saya ilustrasikan prosesnya seperti ini.
Ukur panjang baju, lalu buat garis datar hingga ke garis tengah pola depan. Pada hem longgar biasa, garis samping pada hem hanya lurus tanpa bentuk. Lalu tambahkan kampuh untuk lipatan bawah 4 cm. Pada hem slim fit, kalian harus menambahkan garis pinggang seperti ini, lalu bentuk garis polanya berdasarkan ukuran pinggang dan pinggul. Jika kalian tidak memiliki ukuran lengkapnya, ikuti cara berikut ini. Ukur jarak dari ujung bahu hingga pangkal ketiak, lalu terapkan hasilnya di bawah pangkal ketiak. Kemudian lanjutkan dengan membuat garis pinggang. Untuk menentukan ukuran lingkar pinggang, gunakan ukuran lingkar badan sebagai acuan. Untuk pola standar dewasa, umumnya ukuran pinggang lebih kecil 1 cm dari lingkar badan, sedangkan lingkar pinggul berlaku sebaliknya, yaitu lebih besar 1 cm dari lingkar badan. Garis pinggulnya silakan kalian terapkan pada garis panjang baju paling bawah. Lalu buat garis samping pola mengikuti batas-batasnya. Berikutnya menentukan letak saku dada. Ukur dari ujung bahu ke garis dada. Lalu terapkan hasilnya di bawah garis dada. Ini adalah garis batas atas saku dada. Ukur setengah garis dada, lalu geser ke samping sekitar 2 cm. Titik ini adalah titik tengah saku dada. Ukuran saku dada berkisar antara 10 hingga 13 cm. Saya biasanya menggunakan ukuran paling fleksibel yaitu 12 cm. Seperti halnya lebar saku dada. Panjang samping saku pun saya buat sama, yaitu 12 cm. Sedangkan panjang tengahnya saya tambahkan 1,5 cm, menjadi 13,5 cm. Jangan lupa, dari garis tengah depan ini tambahkan 1,5 cm untuk area kancing. Ketika proses menjahit, garis tambahan ini nantinya akan dilipat. Dan letak kancing serta lubang kancingnya tetap berada pada garis tengah depan ini. Pola dasar selesai, tapi jika kalian ingin menggeser sambungan bahu ke depan, turunkan bahu depan, dan naikkan bahu belakang dengan jarak yang sama. Misal, saya biasa menggeser sambungan bahu 2 cm, gunakan penggaris fixai seperti ini. Dengan demikian, maka garis bahu yang akan digunakan adalah garis bahu yang baru, bukan garis bahu sebelumnya. Ini berarti bahwa garis kerung lengan depan berkurang 2 cm, menjadi 22 cm. Dan garis kerung lengan belakang bertambah 2 cm, menjadi 24 cm. Pola gamis dengan basic pola blues adalah metode pecah pola paling sederhana sebagai dasar pola wanita. Dari pola dasar sebelumnya, hanya butuh tambahan kupnat dan tambahan ukuran pinggang dan pinggul. Peralihan dari pola baju pria menjadi pola baju wanita, saya mulai dari menambahkan lingkar badan belakang 0,5 cm. Jika di antara kalian ada yang bertanya, mengapa ditambah 0,5 cm? Simak hingga selesai metode pola blues yang akan saya tunjukkan kali ini. Dengan penambahan ini, maka garis kerung lengan pola belakang juga harus digeser sedikit agar ukurannya tidak berubah. Selanjutnya, tentukan batas garis pinggang dengan ukuran panjang punggung. Ukur dari garis kerung leher ke bawah sesuai ukuran. Atau ukur dari garis datar paling atas ditambah 1 cm, agar lebih mudah menyamakan batas pinggang belakang dengan pola depan.
Dalam video ini, saya punya ukuran panjang punggung 39 cm, ditambah 1 cm sama dengan 40 cm. Maka saya ukur dari garis datar paling atas ke bawah sepanjang 40 cm. Lalu buat garis pinggangnya. Saya punya ukuran lingkar pinggang 85 cm. Saya longgarkan menjadi 88 cm, kemudian dibagi 4 sama dengan 22 cm. Ukuran ini belum ditambah untuk kupnat. Sebelum saya jelaskan lebih detail, tentukan dulu letak kupnatnya. Jika kita anggap ini adalah badan manusia, maka ukurlah kira-kira jarak puncak payudaranya seperti ini. Ukuran inilah yang dijadikan acuan letak kupnat. Untuk kupnat pola belakang, kita mulai dari titik tengah bahu. Di awal tadi, kita punya ukuran bahu 14 cm, dibagi 2 sama dengan 7 cm. Maka titik tengah bahunya bisa diukur dari ujung bahu 7 cm. Kemudian tarik garis lurus dari titik bahu ke titik pinggang. Tinggi kupnat pola belakang, kira-kira 4 cm di atas garis pangkal ketiak. Sedangkan tinggi kupnat depan, kira-kira 3 cm di bawah titik puncak payudara. Titik puncak payudara ini hanyalah perkiraan ketika kalian tidak mengukurnya secara khusus. Lebar kupnat tidak harus 3 cm seperti yang biasa diajarkan dalam buku pola atau beberapa tempat kursus amatir. Salah satu cara termudah adalah dengan menghitung selisih lingkar badan dan lingkar pinggang. Misal lingkar badan 25 cm, dikurangi lingkar pinggang 22 cm, sama dengan 3 cm. Jika diibaratkan angka 3 adalah 3 bagian seperti ini, kemudian kita ambil 2 bagian. Maka lebar kupnatnya adalah 2 cm. Sedikit berbeda dengan kupnat depan, lebar kupnat belakang harus ditambah setengah cm seperti yang sudah kita terapkan pada lingkar badan sebelumnya. Sehingga lebar kupnat belakang menjadi 2,5 cm. Jika kalian akan membuat baju dengan model sambungan di pinggang, maka sebaiknya seimbangkan garis sisi kupnat belakang agar sama panjang. Ingat bahwa lingkar pinggang belakang sudah dikurangi kupnat 2,5 cm, maka harus kalian kembalikan ukurannya 2,5 cm lagi, agar ukuran lingkar pinggang tetap sesuai yang seharusnya. Di tahap ini, pertanyaan terjawab. Kenapa di awal tadi, lingkar badan belakang ditambah setengah cm? Jawabannya adalah karena sebagian lingkar badan menjadi kupnat, sehingga ketika kupnat ini dijahit, ukuran lingkar badannya akan tetap sesuai ukuran yang seharusnya. Jangan lupa, kembalikan ukuran pinggang depan yang sebelumnya telah diambil untuk kupnat 2 cm. Di awal tadi, sudah saya tunjukkan perkiraan letak titik puncak payudara jika tidak punya ukurannya. Kali ini akan saya tunjukkan yang sebenarnya. Anggap ini adalah badan depan, ukur tinggi puncak payudara dari tulang leher depan tepat ke titik puncak payudaranya seperti ini. Maka cara membuat polanya pun sama. Ukur dari kerung leher depan menyentuh garis batas kupnat ini, hingga mendapatkan angka sesuai ukuran pelanggan. Lalu turunkan sekitar 3 cm sebagai titik puncak kupnatnya. Jika kalian akan membuat model baju potongan di pinggang, maka garis pinggang depan harus diturunkan sekitar 1 hingga 2 cm agar bagian sambungannya tidak terlihat tertarik ke atas. Tapi dalam video ini, saya hanya turunkan 1,5 cm saja. Silakan kalian sesuaikan sendiri berapa ukuran yang paling pantas.
Jika kalian membuat model dress atau terusan tanpa potongan di pinggang, maka kupnatnya harus diteruskan ke bawah. Untuk kupnat pola belakang, titik kupnat bawahnya adalah di atas garis pinggul sekitar 8 cm. Sedangkan titik kupnat bawah untuk pola depan sekitar 6 cm di atas garis pinggul. Jarak garis pinggul dari garis pinggang ukuran dewasa adalah antara 16 hingga 21 cm. Sedangkan ukuran standar orang Indonesia, antara 18 hingga 20 cm. Untuk lingkar pinggulnya, saya punya ukuran 103 cm. Saya longgarkan menjadi 106 cm. Kemudian dibagi 4 sama dengan 26,5 cm.